Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 209 akan menjelaskan tentang sistem koordinasi, sistem saraf, dan sistem endokrin hormon manusia. Sistem saraf. Sistem saraf mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penerima dan pengantar rangsang ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Sel saraf yang menerima rangsang disebut reseptor. Reseptor dapat dibedakan menjadi eksteroreseptor dan interoreseptor. Eksteroreseptor berfungsi menerima rangsang dari luar tubuh, sedangkan interoreseptor berfungsi menerima rangsang dari dalam tubuh. Rangsang yang berasal dari luar tubuh dapat berupa bau, rasa, pahit atau manis, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, atau gaya berat. Rangsang dari dalam tubuh berupa rasa lapar, kenyang, sakit, dan lelah. Sel saraf yang mengirimkan tanggapan rangsang disebut efektor. Bagian-bagian sel neuron atau sel saraf. Sel-sel neuron terbagi atas beberapa bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Badan sel berwarna kelabu, terdiri atas membran sel, sitoplasma, neuroplasma, nukleus, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yang mengelompok pada sel saraf disebut badan sel. Dendrit merupakan lanjutan atau percabangan badan sel saraf. Dendrit berfungsi menerima impuls yang datang dari ujung akson lain, selanjutnya membawa impuls tersebut ke dalam badan sel saraf. Dendrit disebut juga serabut pendek neuron. Neurit atau akson disebut juga serabut panjang neuron. Neurit berfungsi meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke sel-sel saraf yang lain. Bagian badan sel saraf yang berhubungan dengan akson berbentuk segitiga dinamakan akson Hilshock. Neurit terbungkus oleh selubung myelin. Selubung ini tersusun oleh sel-sel schwann. Myelin berfungsi sebagai isolator. Bagian neurit yang tidak terselubung myelin disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi mempercepat jalannya impuls. Ujung neurit disebut terminal percabangan yang akan bertemu dengan ujung dendrit sel neuron yang lain. Pertemuan kedua ujung sel neuron yang berbeda disebut sinapsis. Perbedaan antara neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik, arah impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Daerah yang berhubungan dengan dendrit, reseptor. Daerah yang berhubungan dengan neurit, dendrit neuron lain. Struktur dendrit panjang, struktur neurit pendek. Neuron motorik, arah impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Daerah yang berhubungan dengan dendrit, neurit, neuron yang lain. Daerah yang berhubungan dengan neurit, efektor. Struktur dendrit pendek, struktur neurit panjang. Neuron konektor, arah impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Daerah yang berhubungan dengan dendrit, neuron sensorik. Daerah yang berhubungan dengan neurit, neuron motorik. Struktur dendrit pendek, struktur neurit panjang. Susunan sistem saraf. Sistem saraf sadar. Selaput meninges tersusun sebagai berikut. Dura mater, yaitu selaput terluar yang kuat dan melekat pada tulang tengkorak dalam. Arachnoid, lapisan ini menyerupai sarang laba-laba. Pia mater merupakan lapisan paling tipis dan paling dalam dari selaput meninges. Selaput ini mengandung banyak sel darah. Ruang subarachnoid, yaitu ruang yang berisi cairan pelindung yang disebut cerebrospinal. Otak. Otak terdiri atas 5 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak depan atau diencephalon, otak kecil atau cerebellum, dan jembatan faral atau pons faroli. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum berwarna abu-abu pada bagian luar korteks karena mengandung banyak badan sel saraf yang disebut substansi grisea. Bagian dalam medula cerebrum berwarna putih karena mengandung banyak dendrit dan akson, disebut substansi alba. Cerebrum terdiri atas beberapa lobus.
Otak, otak besar merupakan pusat pengatur semua kegiatan atau gerakan yang kita sadari. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil atau cerebellum dan jembatan faral. Otak tengah berperan dalam refleks mata dan kontraksi otot yang terus-menerus. Otak depan atau diencephalon. Otak depan terdiri atas dua lobus, yaitu talamus berfungsi sebagai pusat pengatur perasaan dan gerakan. Hipotalamus berfungsi mengatur suhu tubuh, rasa lapar, mengatur emosi, kadar air dalam tubuh, kegiatan produksi, tekanan darah, dan kadar gula dalam darah. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bagian belakang di bawah otak besar. Otak kecil berfungsi mengkoordinasikan kerja otot, tonus otot, keseimbangan, dan posisi tubuh. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan. Jembatan faral atau pons faroli. Jembatan faral merupakan serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang. Jembatan faral berfungsi menghantarkan rangsangan dari kedua bagian cerebellum. Sumsum. Sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan bagian paling belakang dari otak. Sumsum lanjutan berfungsi mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, muntah, serta membantu pernapasan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Seperti pada otak, bagian tengah berkas sarafnya mengandung cairan cerebrospinal. Saluran cairan ini disebut kanal sentral. Sumsum tulang belakang berfungsi menghubungkan rangsang dari dan menuju otak. Selain itu, sumsum ini juga memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berfungsi menyampaikan informasi ke dan dari pusat pengatur. Sel-sel saraf ini berfungsi membawa impuls saraf atau rangsang saraf menuju dan dari sistem saraf pusat. Berdasarkan impuls saraf yang dibawa, sistem saraf tepi dibedakan menjadi sistem saraf aferen membawa impuls saraf dari reseptor ke susunan saraf pusat. Sistem saraf eferen membawa impuls saraf pusat ke efektor. Susunan saraf tepi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi saraf sumsum tulang belakang spinal dan saraf otal kranial. Saraf sumsum tulang belakang atau spinal yaitu saraf yang berjumlah 31 pasang saraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan gabungan antara saraf sensorik yang masuk ke akar dorsal dan saraf motorik yang keluar dari akar ventral. Merupakan lanjutan dari sumsum lanjutan medula oblongata hingga vertebrae lumbalis kedua. Saraf ini nervi spinalis berasal dari sumsum tulang belakang yang berwarna kelabu, yaitu substansi grisea. Saraf otak atau kranial, yaitu saraf yang berjumlah 12 pasang dan meliputi beberapa saraf. Saraf-saraf kranial. Olfaktori tipe sensorik fungsinya penciuman. Optik tipe sensorik fungsinya penglihatan. Okulomotor tipe motorik fungsi pergerakan otot bola mata dan kelopak mata. Troklear tipe motorik fungsi pergerakan otot bola mata. Trigeminal tipe campuran fungsi sensorik sensasi di wajah dan mulut. Motorik mengunyah. Nama abducena tipe motorik fungsi pergerakan bola mata. Fasial tipe campuran sensorik rasa, motorik pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Auditori tipe sensorik fungsinya pendengaran dan keseimbangan tubuh. Glossofaring tipe campuran sensorik rasa, motorik menelan. Vagus tipe campuran fungsi saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik. Aksesori tipe motorik fungsinya menelan dan pergerakan leher. Hipoglosal tipe motorik fungsinya otot di lidah.
Sistem saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri atas saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Kedua macam saraf itu bekerja saling berlawanan. Fungsi dari kedua macam saraf tersebut dapat dilihat pada gambar. Prinsip penghantaran impuls. Ada dua prinsip penghantaran impuls. Penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif, sedangkan itu bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Pengantar impuls melalui sinapsis. Jika impuls terjadi sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh Ca yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neurotransmitter, yaitu asetilkolin terdapat pada sinapsis di seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat pada saraf simpatetik, dan serotonin yang terdapat pada saraf pusat dan otak. Terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Contohnya melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian diantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak kemudian diantarkan oleh saraf motorik ke efektor sehingga terjadilah gerakan. Gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks ini melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam konektor, yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Contoh pada gerak refleks yang melalui neuron konektor otak yaitu pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Contoh gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang yaitu kaki terangkat saat lutut dipukul. Gangguan dan kelainan pada sistem saraf. Meningitis merupakan peradangan di bagian selaput otak atau meninges yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis atau virus. Hidrosefalus merupakan peradangan selaput otak sehingga cairan otak terkumpul di otak sehingga kepala membesar. Neuritis adalah iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, atau karena tekanan. Parkinson merupakan gangguan produksi dopamin di otak karena neuron mengalami degenerasi. Gegar otak adalah gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Epilepsi adalah kelainan pada neuron di otak akibat kelainan metabolisme, infeksi, toksin, atau kecelakaan. Alzheimer atau kepikunan ditandai dengan berkurangnya kemampuan mengingat. Penderita Alzheimer juga kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Afasia adalah kehilangan daya ingat karena kerusakan pada otak besar bagian tengah. Ataksia adalah penyakit degeneratif akibat menyusutnya otak kecil. Sistem endokrin. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Sistem endokrin atau hormon pada manusia. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostatis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku.
Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tetapi langsung menuju pembuluh darah. Hipofisis merupakan salah satu kelenjar endokrin. Hipofisis sering disebut master of glands karena memengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Macam-macam kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin pituitari, lobus anterior, lobus tengah, lobus posterior. Terdapat hormon pertumbuhan ACTH, tirotropin, gonadotropin, protalin, LH, FSH, intermedian, vasopressin, oksitosin. Kelenjar endokrin pineal terdapat hormon melatonin. Kelenjar endokrin tiroid terdapat hormon tiroksin, kalsitonin. Kelenjar endokrin paratiroid terdapat hormon paratiroid. Kelenjar endokrin timus terdapat hormon timosin. Kelenjar endokrin lambung terdapat hormon gastrin. Kelenjar endokrin pankreas, pulau-pulau, Langerhans terdapat hormon insulin dan glukagon. Kelenjar endokrin adrenal, korteks medula, terdapat hormon berbagai kortikosteroid, adrenalin, noradrenalin. Kelenjar endokrin ginjal, terdapat hormon hipertensi. Kelenjar endokrin usus halus, terdapat hormon sekretin. Kelenjar kelamin, ovarium atau testis, terdapat berbagai hormon kelamin. Kelainan akibat gangguan sekresi hormon. Hiposekresi somatotropin sebelum pubertas dapat mengakibatkan dwarfisme. Hipersekresi somatotropin pada anak, gigantisme pada dewasa, akromegali. Hiposekresi ADH dapat mengakibatkan diabetes insipidus. Hiposekresi tiroksin pada anak, kretinisme pada dewasa, myxedema. Hipersekresi tiroksin mengakibatkan penyakit Besodowi. Hiposekresi paratromon. Hiposekresi glukokortikoid dan mineralokortikoid mengakibatkan penyakit Addison. Hipersekresi glukokortikoid dan mineralokortikoid mengakibatkan Cushing syndrome. Hiposekresi insulin mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Alat indera manusia. Sel saraf memiliki reseptor yang sangat berperan penting dalam mendukung sistem kerja saraf. Reseptor adalah sel-sel saraf penerima rangsang dari lingkungan. Setiap reseptor hanya menerima rangsang dalam bentuk tertentu. Reseptor menurut jenis rangsang yang diterima. 1. Fotoreseptor, penerima rangsang cahaya. 2. Fonoreseptor, penerima rangsang suara. 3. Mekanoreseptor, penerima rangsang fisik, misalnya sentuhan. 4. Kemoreseptor, penerima rangsang zat kimia. Reseptor atau sel-sel saraf sensorik penerima rangsang berada tersebar di seluruh permukaan kulit, pada kulit, atau terdapat pada bagian organ tertentu seperti mata, hidung, telinga, dan lidah. 1. Mata. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mata tersusun atas. A. Bola mata. Bola mata dilapisi oleh 3 lapis dinding sebagai berikut. 1. Lapisan luar terdiri atas sklera dan kornea. Sklera berwarna putih dan tidak tembus cahaya. Kornea mengandung banyak serabut saraf. Tidak terdapat pembuluh darah dan tembus cahaya. Kornea berfungsi meneruskan cahaya ke lensa mata. 2. Lapisan tengah terdiri atas koroidea dan iris atau selaput pelangi. Koroidea mengandung banyak pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi pada retina. Iris mengandung pigmen warna sehingga mengakibatkan perbedaan warna pada mata. Pupil merupakan jalan masuknya cahaya. 3. Lapisan dalam. Pada lapisan dalam terdapat retina. Pada retina inilah terdapat fotoreseptor. Pada lapisan dalam juga terdapat kuning dan bintik buta. Bintik kuning
Fovea centralis merupakan bagian yang mengandung banyak fotoreseptor berupa sel kerucut. Bintik buta yaitu bagian mata tempat serabut saraf yang berasal dari retina meninggalkan bola mata menuju ke otak. B. Otot bola mata. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot lurik. Otot bola mata berguna untuk menggerakkan bola mata. Saraf optik. Saraf optik merupakan bagian mata yang menjalarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat terlihat. D. Alat tambahan mata. Alat tambahan mata meliputi alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimalis. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lakrimalis terdiri atas kelenjar lakrimalis penghasil air mata, ductus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar tersebut akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Cahaya yang masuk ke mata melalui pupil akan menembus 4 media refraksi. Keempat media refraksi tersebut yaitu kornea, aqueous humous, lensa, dan vitreous humous. Selanjutnya bayangan akan jatuh ke retina. Retina membentuk impuls yang akan diteruskan ke saraf otak 2. Impuls tersebut diinterpretasikan sebagai penglihat di otak. Kelainan atau penyakit pada mata. Miopi rabun jauh disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung. Hipermetropi disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih. Astigmatisme disebabkan oleh tidak ratanya permukaan kornea. Presbiopi disebabkan oleh hilangnya daya elastisitas lensa yang biasanya diderita oleh lansia. Juling disebabkan oleh tidak serasinya otot mata kanan dan otot mata kiri sehingga arah pandang kedua bola mata tidak sama. Buta warna disebabkan oleh faktor genetik. Ada 3 jenis buta warna yaitu trikromasi, dikromasi, dan monokromasi. 2. Telinga. Telinga adalah indera pendengar yang dapat menerima rangsangan berupa suara. Telinga bagian luar. Pada bagian ini terdapat daun telinga dan saluran telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian tengah. Pada bagian ini terdapat tulang-tulang pendengaran dan saluran eustachius. Tulang-tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Telinga bagian dalam terdiri atas alat keseimbangan tingkap jongkok, koklea, atau rumah siput. Gelombang bunyi yang masuk ke telinga bergerak ke saluran telinga luar dan gendang telinga. Selanjutnya, getaran suara diteruskan menuju 3 tulang pendengaran. Getaran suara itu akhirnya sampai koklea dan menggetarkan cairan limfa yang ada di dalamnya. Keadaan tersebut mengakibatkan rangsangan suara mengenai reseptor pendengaran. Rangsangan suara diubah menjadi impuls dan diteruskan ke ujung saraf auditori hingga sampai ke otak. Otak kemudian menerjemahkan informasi sehingga kita dapat mendengar suara-suara. Gangguan fungsi telinga atau disebut juga tuli. Tuli konduktif, gangguan penghantar getaran bunyi di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah. Gangguan ini sifatnya sementara, dapat diatasi dengan pengobatan, operasi, atau menggunakan alat bantu dengar. Tuli saraf, gangguan pendengaran sensori neural disebabkan oleh kerusakan sel saraf auditori. Gangguan ini biasanya bersifat permanen. 3. Kulit. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik, mekanoreseptor, seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Reseptor ini berupa ujung saraf yang bebas maupun ujung saraf yang diselubungi kapsul jaringan ikat. Umumnya setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan saja. 5 tipe reseptor pada kulit sebagai berikut. Reseptor untuk merespon rangsangan berupa sentuhan atau corpus Meissner. Reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan atau corpus Pacini. Reseptor untuk merespon
rangsang berupa panas atau korpus Ruffini. Reseptor untuk merespon rangsang berupa dingin atau korpus Krause. Reseptor untuk merespon rangsang berupa rasa sakit atau nyeri atau ujung saraf tanpa selaput. Beberapa gangguan dari penyakit kulit yaitu jerawat, dermatitis atau eksim. 4. Hidung. Serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Mekanisme kerja indera penciuman sebagai berikut. 5. Lidah. Lidah mempunyai reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik atau melakukan gerakan halus dan otot ekstrinsik atau melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan serta mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Permukaan lidah ditutupi oleh 3 macam papila. 1. Papila sirkumvallata. Papila yang dilingkari saluran berjumlah 8-12, berjejer-jejer membentuk huruf V di dekat pangkal lidah. Papila filiformis. Papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila fungiformis. Papila yang bentuknya seperti jamur, letaknya menyebar di ujung dan sisi lidah. Lidah berfungsi sebagai alat berbicara, membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu dalam proses menelan makanan, serta sebagai indera pengecap. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya.